like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik. Udah siap untuk sekolah minggu? Nah, sekarang kita memulai nih acara kebaktiannya. Kalian duduk yang rapi. Kalian persiapkan hati kalian supaya kalian bisa memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, walaupun kami berbeda tempat, tapi kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai kebaktian kami, memuji nama-Mu. Tuhan tolong pimpin kami. Tuhan tolong sertai kami. Pakai kami Tuhan, pakai mulut kami, tangan kami, seluruh tubuh kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Rosa mau nyanyikan satu lagu. Karena lagu ini menggambarkan bahwa Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Adik-adik setuju kan? Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Allah Sanggup. Pakai gerakan ya. Yang
kita udah dipenuhi nih kebutuhan kita, pasti ada satu kata yang bagus untuk Tuhan. Apa itu? I love you Jesus. Setuju adik-adik? Kita mau nyanyi lagu I love you Jesus. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau persembahan. Yuk adik-adik siapkan kantong persembahannya. Kalian masukkan uang persembahan kalian. Udah, kalian simpan. Nanti kalau kita sudah ketemu lagi, kita kasih amplop ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Siapkan hati ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu
Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa memuji nama-Mu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk uang persembahan yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah setiap uang terkumpul Tuhan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kalian sehat-sehat? Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Sekalipun kita berbeda tempat, namun kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Nah adik-adik, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Udah ada Alkitab? Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik bisa bantu Lause nggak untuk membandingkan dua tempat yang berbeda, yaitu pasar tradisional dan gereja. Nah adik-adik, di pasar tradisional kegiatannya itu jual beli. Terus gimana? Suasananya ramai, ada tawar-menawar harga. Terus orang-orangnya yang datang pun berpakaian seadanya. Kalau tempatnya gimana? Kotor ya, bau lagi. Kalau hujan besar, becek. Dan orang-orang yang ada di pasar itu berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang kita bandingkan dengan gereja. Gereja tuh tempatnya bersih, tertata rapi, tenang. Orang-orang yang datang berpakaiannya sopan, bersih dan rapi. Nah adik-adik, waktu ibadah pun orang-orang tidak berjalan-jalan, ngobrol sendiri. Semuanya menyimak ibadah. Sekarang adik-adik, bagaimana jadinya kalau suasana di pasar itu ada di dalam gereja? Pasti ada berbagai hal yang sebenarnya tidak harus terjadi di dalam gereja. Nah hal ini juga terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Nah kita lihat yuk sama-sama tayangan berikut ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya pergi ke kota Yerusalem. Nah adik-adik, di kota Yerusalem sudah banyak orang berdatangan dari berbagai tempat untuk memberi persembahan ke rumah Allah. Di pelataran bait Allah ramai dengan orang-orang yang berjualan. Ada yang berjualan lembu, ada yang berjualan kambing domba, ada yang berjualan burung merpati, dan di sana pun duduk penukar-penukar uang. Melihat hal itu, Tuhan Yesus marah. Lalu dibuatnya cambuk dari tali, dan dia mengusir para penjual dari rumah Allah. Dilepaskannya lembu dari tempatnya. Dilepaskannya juga kambing domba. Tuhan Yesus ingin bait Allah bersih dan ingin bait Allah hanya untuk menyembah kepada Allah saja. Orang-orang Yahudi bergegas ingin melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus terus-menerus dia mengusir orang-orang yang berjualan dari rumah Allah. Lalu dia membalikan meja penukar uang dan mengusir para penukar uang dari rumah Allah. Orang-orang Yahudi melihat uang penukaran berserakan. Dan Tuhan Yesus pun mengusir pedagang burung merpati dan dilepaskannya burung merpati dari tempatnya.
Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Mengapa kau jadikan rumah Allah sebagai tempat berjualan?" Murid-muridnya teringat akan kitab yang tertulis, "Cintaku untuk rumahmu ya Allah menghanguskan aku." Orang Yahudi itu bilang, "Sehebat apakah engkau ini sehingga engkau berhak melakukan hal ini? Runtuhkan bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Apa? Dalam 3 hari? 46 tahun rumah Allah ini didirikan, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari? Mustahil. Jadi adik-adik, pada waktu itu yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan murid-muridnya akan ingat perkataan Tuhan Yesus ini pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Murid-murid pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Adik-adik, kisah yang tadi kita lihat terdapat di dalam Alkitab. Nah, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah? Menurut hukum Yahudi, setiap orang Yahudi yang tinggal berjarak 20 km dari Yerusalem harus merayakan Paskah di Bait Suci yang ada di Yerusalem. Dan biasanya banyak peziarah-peziarah datang dari tempat yang jauh, bahkan dari luar daerah Israel, datang untuk merayakan Paskah di Bait Suci. Yang kedua, kenapa setiap hari raya Paskah banyak orang berjualan binatang, bahkan ada yang membuka jasa penukaran uang? Karena para peziarah datang dari tempat yang jauh, mereka tidak mungkin membawa binatang untuk korban, maka mereka membelinya di tempat itu. Nah, adik-adik, setiap binatang yang mau dipersembahkan itu harus lulus uji menurut aturan hukum Yahudi. Lalu mengapa ada penukar uang di sana? Kita ingat tadi, ada para peziarah yang datang dari berbagai negara. Jadi uang yang dibawa oleh mereka pun berasal dari negara itu. Sedangkan mata uang yang berlaku adalah sikal Bait Suci, sehingga mereka harus menukar di tempat penukaran. Ketiga, kenapa Tuhan Yesus marah? Karena yang pertama, adik-adik, mereka tidak memperlakukan bait Allah sebagai tempat ibadah kepada Tuhan, tetapi dipakai tempat berjualan. Ada yang jual binatang lembu, kambing domba, burung merpati, dan juga ada jasa penukar uang. Yang kedua, keramaian yang terjadi itu sangat mengganggu orang-orang bukan Yahudi yang mau beribadah. Adik-adik, cara beribadah di Bait Suci itu tidak seperti kita beribadah biasanya. Saat itu adik-adik, ibadah harus dipisah tempatnya. Ada tempat ibadah orang bukan Yahudi di pelataran. Ada tempat ibadah perempuan orang Yahudi. Ada tempat ibadah laki-laki orang Yahudi. Dan ada tempat ibadah bagi para imam. Peristiwa yang tadi kita lihat itu, orang-orang berjualan di pelataran Bait Suci. Makanya sangat mengganggu orang bukan Yahudi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Markus 11 ayat 17, kita lihat sama-sama. Markus 11 ayat 17. Di sini dikatakan, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi adik-adik, rumah Tuhan bukan untuk orang-orang Yahudi saja beribadah, tetapi untuk
segala bangsa. Nah, adik-adik, bait suci yang ketiga ya, bait suci itu dijadikan tempat mencari keuntungan. Kok kenapa seperti itu? Ternyata waktu itu para peziarah yang menukar uang untuk membayar pajak bait suci dan untuk membeli binatang korban, mereka harus menukarkan uang itu, dan para penukar uang itu mengambil keuntungan yang sangat besar. Dan ketika peziarah membeli binatang korban, ia harus membeli dengan harga yang berlipat ganda, lebih mahal. Jadi sangat merugikan orang-orang yang membeli binatang korban. Adik-adik, hal ini diketahui oleh para imam, ahli Taurat, orang Farisi, tetapi mereka diam saja, bahkan membiarkan terjadi. Ternyata mereka bekerja sama dengan para penjual binatang dan penukar uang untuk mencari keuntungan. Karena itu Tuhan Yesus marah. Bait suci dijadikan sebagai sarang penyamun. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Melalui cerita hari ini kita boleh bersama-sama belajar. Yang pertama, kita menggunakan rumah Tuhan atau gereja sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan, di mana kita bisa berjumpa dan dijumpai Tuhan dalam pujian, dalam doa, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu melalui sikap kita yang benar. Misalnya, datang ke gereja dengan pakaian yang sopan dan rapi, pakai sepatu, datang ke gereja tidak terlambat, mengikuti ibadah dengan baik. Yang kedua, Tuhan tidak ingin ada orang yang terhalangi dan kesulitan dalam beribadah kepadanya, seperti apa yang dialami oleh orang bukan Yahudi dalam cerita tadi. Nah, Tuhan ingin ketika kita beribadah tidak mengganggu teman kita, tidak ngajak ngobrol, injak kaki teman, tarik-tarik tangan teman. Kita berusaha adik-adik menjadi penolong mereka yang hendak beribadah, bukan menjadi penghalang teman-teman kita beribadah. Nah, adik-adik ingat bahwa yang kita hormati bukan gedung gereja, tetapi kepala gereja, pemimpin gereja, yaitu Tuhan Yesus, dengan cara sikap dan ucapan yang benar ketika kita beribadah. Nah, adik-adik, sekarang walaupun kita beribadah di rumah, tapi tetap saja ada aturannya, seperti yang sering diingatkan sebelum ibadah sekolah minggu dimulai. Misalnya, adik-adik harus mandi dan berpakaian rapi. Udah belum? Duduk dengan tenang, tidak makan minum, tidak main-main, menyiapkan Alkitab. Adik-adik pun mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Nah, kalau adik-adik melakukan hal seperti itu, Tuhan pasti senang. Ya, adik-adik janji ya, kalau sekarang adik-adik belum melakukan sikap seperti itu, minggu depan adik-adik belajar melakukan sikap yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan diambil dari Ulangan pasal 4 ayat 24. Sudah siap adik-adik? Sudah dibuka Alkitabnya? Ulangan 4 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Yuk adik-adik lagi, kita sambil menghafalkan ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Sekali lagi adik-adik ya. Yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu
adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini. Sekarang saatnya kita bersama-sama mengakhiri cerita hari ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan senantiasa menolong kami. Ajari kami untuk selalu menghormati Tuhan di dalam ibadah. Ajari kami juga selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah Tuhan, jikalau kami belum bersikap baik, belum sungguh-sungguh beribadah, kami juga rindu bertekad agar kami pun boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu ibadah kami ini boleh menyenangkan Tuhan, dan Tuhan pun senang dengan ibadah yang kami lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan selalu menyertai kami dan pimpin kehidupan kami ke depan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dari hari ke hari. Kami bersyukur dan terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar. Kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Yuk kita nyanyikan lagu menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu. hanya itu kerinduanku. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. The Lord lift His countenance upon